wa yuhibbul hayata wa yansawnal mauta. Mencintai kehidupan tapi lupa dengan kematian. Padahal hidup dan mati itu satu paket, seperti siang dan malam, seperti susah dan mudah, seperti laki-laki dan perempuan, seperti bintang dan bulan, akan ada. Faktanya kita senang dengan hidup, tapi kita lupa dengan faktanya kehidupan akan berakhir dengan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya, paling bagus amalnya. Dalam surat Luqman, tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Hudan menjadi petunjuk, warahmatan dan rahmat lil muhsinin bagi orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah beribadah kepada Allah sampai dia melihatnya. Fa ilam takun tarahu, apabila kita tidak melihatnya, fa innahu yaraka, hati kita membatin dan hati kita meyakini bahwa Allah memandang, Allah melihat dan Allah mendengar. Makanya kenapa ketika orang yakin dengan Allah, saat berdoa tersendiri dia akan berdoa begini, ya Allah, hamba yang lemah, Engkau yang maha kuat, kuatkan hamba di tengah kelemahan. Ya Allah, hamba fakir, Engkau yang maha kaya, cukupkan kebutuhan kami. Ya Allah, hamba banyak dosa, Engkau maha pemaaf, ampuni dosa-dosaku. Jadi ketika kita berbicara sendiri di hadapan Allah, ada perasaan Allah mendengar, Allah melihat, Allah menyimak, sehingga keluh kesah kita kepada Allah mendatangkan halawatul iman, lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya yuhibbul hayata wa yansawnal mauta, cinta kepada kehidupan tapi lupa kepada kematian. Padahal kita tahu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal kepada kalian, maka tidak bisa disegerakan atau tidak bisa diakhirkan. Olahraga yang kita lakukan itu untuk mendapatkan kesehatan, bukan untuk menyetop lajunya ajal. Makan dan minum yang kita lakukan itu untuk melengkapi tubuh kita, tapi bukan untuk menyetop ajal. Ajal itu sudah ditetapkan, kapan, di mana, seperti apa, sehingga dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat kematian itu bukan tua, syarat kematian itu bukan sakit. Ada yang masih muda, tidak sakit, wafat. Ada yang sudah tua, usianya sudah renta, Allah sehatkan. Sehingga kita jangan merasa aman. Seandainya kita berpikir ketika kita sedang melakukan dosa, kalau tiba-tiba ajal datang kepada kita, berarti kita mati dalam keburukan. Maka orang berhati-hati untuk melakukan maksiat. Misalnya lagi scrolling gitu ya, lihat di handphone, lihat porno. Gimana kalau sedang menikmati pornografi terus ajal datang? Betul begitu? Kadang-kadang kan kita sendiri itu melakukan maksiat. Sekarang itu dengan teknologi yang canggih, kita bisa mandiri, bisa munfarid melakukan maksiat, bisa sendiri melakukan maksiat. Godaannya luar biasa, karena memang Allah menciptakan laki-laki dengan otak 80% seksual. Sehingga zuyyina linnasi hubus syahwatu minan nisa, dihiasi laki-laki, dihiasi manusia itu hubus syahwat, mencintai syahwat, mencintai sesuatu, minan nisa. Enggak disebutkan nisa itu halal atau haram. Tapi yang jelas setan akan menjauhkan orang yang suami dan istri yang halal dan akan mendekatkan ketika seseorang belum halal. Makanya jangan heran kenapa kalau belum jadi istri indahnya luar biasa. Chatting nikmat, jalan-jalan bahagia, ngobrol mesra. Begitu nikah minta makan aja via WA. Karena setan memang begitu.
menjauhkan sejauh-jauhnya pasangan yang halal, mendekatkan sedekat-dekatnya pasangan yang haram. Rumput tetangga lebih menarik daripada rumput istri. Artinya apa? Hati-hati dengan penyakit syahwat ini. Karena ketika tidak mampu menjaga mata, yang rusak hati. Dari mata turun ke hati, dari hati ngulik bak. Gitu ya. Tahu ngulik bak? Pening. Dan disitulah makanya kenapa perbedaan dosa Nabi Adam dengan dosa iblis itu beda. Nabi Adam berdosa karena syahwatnya, iblis berdosa karena sombongnya. Karena Nabi Adam melakukan kesalahan karena syahwatnya, Allah buka pintu maaf, Allah pertemukan dengan kebaikan, Allah jadikan setiap dosanya ampunan. Tapi ketika iblis melakukan kejahatan karena kesombongan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah ingkar, Allah marah kepada iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kamu menentang dan kamu tertutup, tidak ada maaf bagi pendosa yang dilakukan dengan kesombongan. Makanya kenapa ketika kita terbersit dalam hati kita sesuatu yang buruk, bayangkan gimana kalau sedang maksiat ajal datang. Gimana kalau sedang melakukan keburukan ajal datang. Sempat kita membahasnya, seseorang akan diwafatkan dengan sesuai dengan kebiasaannya. Jadi tidak mungkin ada seseorang yang mati pada saat melakukan perzinahan dan jinahnya baru satu kali. Baru belajar jinah mati, gak mungkin. Karena Allah itu kalau melihat manusia melakukan dosa, Allah tutup aibnya, Allah tutup dosanya, dikasih jeda waktu untuk bertobat kepada Allah. Sebab Allah adalah Ghafurur Rahim, pemaaf dan penyayang. Gak mungkin ada orang yang baru melakukan satu kali jinah langsung diwafatkan. Pasti ada jeda waktu dan Allah tahu ajal orang ini. Jadi ketika ada orang yang wafat sedang berzina, boleh jadi jinah yang ia lakukan sudah sering. Mungkin Allah sudah menegurnya, diangkat barokah rizkinya, dihilangkan nikmat rumah tangganya, dijauhkan bahagia dengan yang halal. Bukankah istri itu halal, tapi dicabut kenikmatan sesuatu yang halal sehingga dia menjadi penasaran kepada yang haram. Orang yang tidak bahagia dengan yang halal akan mencari kebahagiaan dengan cara yang haram. Orang yang tidak senang dengan yang halal, dia akan senang dengan yang haram. Maka wajib kita sebagai suami mencari celah dan alasan bagaimana kita bahagia dengan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah dalam pernikahan kita. Orang yang puas dengan perkara yang halal, dia tidak akan pernah penasaran dengan yang haram. Yuhibbul hayata wa yansawnal mauta. Senang dengan kehidupan tapi lupa dengan kematian.